Yang pertama itu apalagi kalau bukan soal judol alias judi online. Nah, topik ini naik daun lagi karena memang persidangan sudah dimulai, dan yang menariknya itu kan karena kan memang kasus ini kan kemarin itu melibatkan beberapa oknum ya di Kementerian Kominfo yang kemudian sekarang berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dimana oknum tersebut ditengarai atau diduga melakukan backing terhadap situs-situs yang harusnya ditutup tapi tidak ditutup. Nah, dalam surat dakwaan yang menariknya itu adalah bahwa nama mantan Menkominfo Bapak Budi Aris Setiadi disebutkan ya menerima bagian lah gitu ya. Dalam surat dakwaan itu disebutkan sekitar 50% dari upaya membackingi judi online. Juga ramai adalah informasi mengenai rencana merger atau mungkin akuisisi Grab terhadap GoTo. Nah, ini memang juga informasi yang muncul tenggelam gitu sudah beberapa tahun ya, tapi juga masih belum kejadian ini seperti apa, dan ini juga isu ini muncul lagi. Dan nanti kita akan bahas ini seperti apa gitu ya, karena juga beberapa hari lalu teman-teman yang bekerja gitu ya atau yang memberikan layanan ride hailing, transportasi online, juga paket segala macam gitu ya, melakukan demo yang cukup besar juga di Jakarta dan beberapa kota. Yang menarik itu adalah kasus korupsi lagi, yaitu Pusat Data Nasional Sementara. Nah, ini sebagaimana kita ketahui di 2024 itu ada peristiwa yang cukup menarik gitu ya, karena Pusat Data Nasional kemudian terkena ransomware oleh Brandsiver. Nah, ini membuat beberapa layanan yang datanya atau aplikasinya ditempatkan di Pusat Data Nasional Sementara tersebut tidak berfungsi. Nah, halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digital baik di Indonesia maupun di dunia. Bagi yang baru mampir di kanal Republik Digital, di kanal ini kita akan banyak diskusi, memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, perlindungan data, keamanan siber, digital lifestyle, dan hal-hal lainnya yang berbau digital. Dan edisi kali ini kita akan membahas beberapa topik sekaligus ya. Karena kalau kita lihat satu topik yang cukup panjang, ini mungkin dirasa juga membosankan gitu ya, karena hampir 30 menit biasanya kita menyampaikan, dan kali ini kita akan membahas yang pendek-pendek saja dan tentunya tetap membawa suasana ataupun juga informasi yang terkait dengan digital di Indonesia dan juga dunia. Kita akan bahas, nah kalau kita kasih rubriknya itu sambal digital, panas, pedas, dan trending. Nah, kalau kita lihat guys di dalam beberapa minggu ini ada topik yang cukup ramai ya. Kalau kita melihat ada 3 topik yang mungkin juga bisa kita sharing untuk kita bahas bersama. Yang pertama itu apalagi kalau bukan soal judol alias judi online. Nah, topik ini naik daun lagi karena memang persidangan sudah dimulai, dan yang menariknya itu kan karena kan memang kasus ini kan kemarin itu melibatkan beberapa oknum ya di Kementerian Kominfo yang kemudian sekarang berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dimana oknum tersebut ditengarai atau diduga melakukan backing terhadap situs-situs yang harusnya ditutup tapi tidak ditutup. Nah, dalam surat dakwaan yang menariknya itu adalah bahwa nama mantan Menkominfo Bapak Budi Aris Setiadi disebutkan ya menerima bagian lah gitu ya. Dalam surat dakwaan itu disebutkan sekitar 50% dari upaya membackingi judi online. Ini yang pertama nanti kita bahas. Kemudian yang kedua itu juga ramai adalah informasi mengenai
rencana merger atau mungkin akuisisi Grab terhadap GoTo. Nah, ini memang juga informasi yang muncul tenggelam gitu sudah beberapa tahun ya. Tapi juga masih belum kejadian ini seperti apa, dan ini juga isu ini muncul lagi. Dan nanti kita akan bahas ini seperti apa gitu ya. Karena juga beberapa hari lalu teman-teman yang bekerja gitu ya, atau yang memberikan layanan ride hailing, transportasi online, juga paket segala macam gitu ya, melakukan demo yang cukup besar juga di Jakarta dan beberapa kota yang menuntut adanya keadilan antara aplikator dengan mereka gitu ya. Jadi kalau mungkin banyak juga teman-teman menjadi bagian dari ojol gitu ya, atau pengantar paket, ya mungkin diketahui bahwa biasanya ada pembagian yang cukup besar gitu ya, atau pemotongan yang cukup besar yang diambil oleh aplikator terhadap mitra-mitra mereka gitu. Nah kemarin itu kalau nggak salah ojol meminta hanya 10% gitu ya, karena di Tenggara ini juga ada mungkin 20-30%, ada bahkan yang ada yang bilang 50%. Itu kasus yang menarik perhatian masyarakat terkait dengan rencana merger atau akuisisi Grab terhadap GoTo. Hal lainnya juga yang menarik itu adalah kasus korupsi. Ini kasus korupsi lagi, yaitu Pusat Data Nasional Sementara. Nah, ini sebagaimana kita ketahui di 2023 gitu, 2024 itu ada peristiwa yang cukup menarik gitu ya, karena Pusat Data Nasional kemudian terkena ransomware oleh Brandsiver. Nah, ini membuat beberapa layanan yang datanya atau aplikasinya ditempatkan di Pusat Data Nasional Sementara tersebut tidak berfungsi. Nah, ini yang kemudian kasus ini rame gitu ya. Dan setelah ditelisik ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi dari penyediaan Pusat Data Nasional, sehingga kemudian kasusnya berkembang, di mana kemudian beberapa orang kemarin ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap merugikan negara sekitar 500 miliar rupiah. Walaupun memang pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih menyampaikan bahwa angka ini masih dihitung lagi untuk pastinya seperti apa. Tapi sebelumnya pernah dinyatakan bahwa ada kerugian sekitar 500 miliar. Dan dari beberapa tersangka yang kemudian ditahan ya sampai 20 hari ke depan, itu salah satunya adalah, nggak salah satu sih, tapi 3 berasal dari Kementerian Kominfo gitu, yang pejabat pada saat itu, sementara 2 dari swasta. Dari Kominfo, ya mungkin beritanya juga sudah beredar, yaitu salah satu mantan dirjen di Kementerian Kominfo, yaitu Dirjen Aptika. Kemudian ada juga bawahan Dirjen Aptika tersebut, termasuk juga yang terkait dengan kasus ini juga kemudian ditahan gitu ya. Itu mungkin 3 kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita mungkin bisa membahas satu persatu kasus atau isu-isu yang terkait dengan perkembangan digital, tapi ini juga menyangkut birokrat digital kita gitu ya, yang kemudian juga kasusnya mengemuka dan mendapat perhatian cukup besar. Ya, kita mulai dengan kasus judi online. Mungkin kita sudah tahu ya guys ya, bahwa judi online itu perkembangannya di Indonesia ini nilainya ini sangat besar. Pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 900 triliun yang berputar dari bisnis haram ini gitu ya. Ada 900 triliun. Bahkan terakhir itu kalau kita melihat PPATK menyampaikan ada sekitar 1.200 triliun. Ini artinya ada 1.200 triliun uang rakyat Indonesia, terutama orang-orang yang tidak berpunya gitu ya, kaum bawah, itu yang kemudian disedot, yang duitnya lari ke bandar-bandar judi. Ya, pernah juga mungkin di beberapa episode sebelumnya itu kita juga menyampaikan bahwa ini juga melibatkan hampir semua kalangan gitu ya. Ada PNS-nya, kemudian juga ada TNI Polri juga menjadi korban terlibat judi online. Kemudian juga anak-anak kita juga menjadi korban judi online, sehingga memang judi online ini sudah sangat
meresahkan dan perlu upaya bersama untuk kemudian kita lawan gitu ya. Sebenarnya memang pemerintah sudah juga membuat tim satgas terkait dengan judi online. Tapi mungkin memang perlu kita ceritakan dulu sepanjang upaya yang dilakukan untuk memberantas judi online ini kan kadang-kadang on off gitu ya. Nanti ketika rame gitu ya, ada upaya pemberantasan, ditangkapin orang-orangnya, kemudian tiarap lagi, muncul lagi gitu. Ini terus berulang gitu. Sampai kemudian terakhir itu pemerintah membentuk satgas. Namun kalau kita lihat terkait dengan judi online ini, dari berita disampaikan bahwa di kuartal 1 2025 ini saja itu nilai transaksi judi online itu ada 47 triliun ya, dengan lebih dari 30 juta transaksi dengan jumlah pemain mencapai 1,066 juta, di mana 71% berasal dari kelompok yang berpenghasilan 5 juta per bulan. Nah, ini yang perkembangan menariknya adalah bahwa beberapa situs judi online, sebagaimana pernah juga disampaikan di beberapa episode yang lalu itu kan juga ternyata ada upaya yang dilakukan oknum gitu ya di Kementerian Kominfo pada saat itu untuk kemudian membebaskan situs-situs atau aplikasi judol dengan membayar sejumlah uang gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum. Bahkan ada kantor sementara di Bekasi yang kemudian disegel gitu ya, dan diketahui bahwa ada permainan untuk membackingi judi online dan tidak tanggung-tanggung gitu ya, yang di situs-situs yang yang sudah dibebaskan gitu ya. Karena biasanya itu mereka memiliki daftar mana situs, mana aplikasi yang harus diblokir, tapi memang kemudian ada situs aplikasi yang kemudian membayar sejumlah uang gitu ya, yang kemudian itu setelah membayar itu kemudian dibiarkan untuk tetap beroperasi gitu ya. Memang angkanya masih nanti kita tunggu angka pastinya seperti apa, tapi sempat disampaikan ini bergerak antara 8 hingga 25 juta per situs per bulan untuk biaya mengamankan agar situs mereka tetap berjalan. Sekarang beberapa oknum ini, baik itu yang ada di Kementerian Kominfo, kemudian juga beberapa orang dari luar kementerian gitu ya, ini kemudian sekarang dalam proses persidangan. Dan yang menariknya adalah bahwa dalam proses persidangan ini ada dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa selain mereka untuk bagi hasilnya dari upaya membackingi judi online ini, itu sebagian besar karena ada 50% itu disebutkan, diserahkan atau menjadi bagian dari yang akan disampaikan kepada Menteri Kominfo pada saat itu, yaitu Bapak Budi Ari gitu ya. Nah, isu ini kemudian kan ramai, dan bahkan juga mantan Menkominfo-nya juga kemudian juga memberikan pernyataan ya, bahwa dipastikan dia tidak tahu ada pembicaraan seperti itu dan juga tidak menerima uang sebagaimana ada dalam surat dakwaan. Nah, cuman memang menariknya juga ini kan seperti gayung bersambut ya, kejaksaan juga kemudian juga menyampaikan hal yang berbeda, termasuk juga pihak kepolisian gitu ya. Karena kalau kita lihat pihak kejaksaan itu kan juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi dakwaan mereka itu didasarkan pada bukti-bukti gitu ya. Sementara pihak kepolisian menyampaikan bahwa ya kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru, ya mereka juga siap untuk kemudian memanggil kembali atau mengelaborasi kembali gitu ya, terkait dengan bagaimana keterlibatan mantan Menkominfo tersebut. Dalam kesempatan terakhir sih memang kita melihat mantan Menkominfo Pak Budi Ari menyampaikan bahwa ini sepertinya ada framing terhadap dirinya terlibat judol, backing judol, yang padahal dia merasa bahwa dia sangat keras sekali untuk kemudian memberantas judi online. Bahkan disebut-sebut gitu ya, ada beberapa nama yang dianggapnya juga memframing isu tersebut gitu kan. Termasuk ada tingkat menteri koordinator di kabinet sekarang, kemudian juga disebut-sebut ada PMJ gitu ya. Kita nggak tahu nih PMJ ini benar partai yang itu atau mungkin atau aparat penegak hukum nih. Nah, ini perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Hanya saja memang
bagi masyarakat tentu kita berharap bahwa persoalan judi online ini, apalagi membackingi gitu ya, karena ini bukan hanya menyangkut apa yang ada di dalam Undang-Undang ITE, di mana dapat atau membuat dapat diaksesnya situs judi online gitu, tapi juga ini menjadi bagian apakah ada gratifikasi terhadap aparat pemerintah untuk membackingi judi online gitu ya. Jadi memang kita harapkan bahwa nanti pengadilan bisa membuka kasus ini secara terang benderang. Siapa yang bersalah tentu harus divonis seberat-beratnya gitu ya. Bahkan jangan hanya menyangkut Undang-Undang ITE, sanksi yang ada di Undang-Undang ITE, tapi sekali lagi kalau misalnya itu oknum di pemerintahan tentu kan juga ada aturannya, yaitu menyangkut misalnya masalah apakah dia ini menerima gratifikasi, suap gitu ya, atau mungkin juga tindak pidana pencucian uang. Nah ini yang mungkin perlu juga nanti dibahas di pengadilan gitu ya. Karena betapapun juga harus ada efek jera ya, bahwa kasus ini betapapun telah mengorbankan begitu banyak masyarakat Indonesia, dan khususnya tadi sekali masyarakat yang tidak mampu gitu kan, yang jumlahnya juga cukup banyak, bahkan juga anak-anak, bahkan juga tadi ada TNI Polri juga yang menjadi korban dari judi online ya, sehingga agar juga memberikan efek jera, kemudian juga kita bisa memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya. Semoga pengadilan nanti berjalan dengan jujur, terbuka, yang bersalah harus dihukum seberat-beratnya. Bila mana ada yang kemudian memang tidak bersalah, ya tentu harus ada mekanisme juga untuk memberikan ruang bagi orang tersebut melakukan pembelaan dan dibersihkan nama baiknya. Tapi sekali lagi bahwa judi online ini adalah musuh kita bersama, dan bagi teman-teman mungkin kalian juga baiknya juga berpikir kembali kalau misal mau kemudian bermain judi online ya guys ya. Karena kalau kita lihat tidak ada orang kaya dari judi gitu. Yang ada adalah bahwa kita sumber daya keuangan kita disedot habis ketika kita coba-coba untuk bermain judi, termasuk judi online. Itu kita bahas tentang judi online. Kemudian yang kedua itu kita juga melihat ini juga isu merger Grab dan GoTo ini juga cukup ramai gitu ya. Tapi mungkin saya juga dapat cerita juga bahwa beberapa bulan lalu juga kan sempat muncul juga isu mengenai Grab dan GoTo ini yang akan ya kita belum tahu ya. Karena biasanya antar dua perusahaan itu kan bisa penggabungan, bisa konsolidasi, atau juga mungkin akuisisi. Tapi mungkin kalau isu yang sekarang berkembang itu kan antara penggabungan dan akuisisi, terutama akuisisi dari Grab terhadap GoTo. Hanya mungkin perlu kita lihat lagi bahwa tentu upaya atau mungkin rencana yang dilakukan ini tentu akan memberikan dampak ya terhadap bagaimana penguasaan bisnis transportasi online tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui kan kalau Grab itu kan cukup kuat ya di luar Indonesia, sementara kalau di Indonesianya ya GoTo sebenarnya hampir imbang dengan Grab gitu ya. Hanya ada hal-hal yang mungkin GoTo lebih kuat, Grab di bawahnya, ada juga Grab lebih kuat, GoTo di bawahnya. Itu kondisi di Indonesia. Memang penggabungan ini tentu akan memberikan dampak ya. Ada banyak dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat dari komposisi penguasaan pasar, itu kan baik Grab maupun GoTo ini kan dua pemain utama di transportasi online kita gitu ya. Jadi bawahnya memang ada juga ada Maxim gitu ya. Kemudian juga misalnya ada pengantaran itu ada Shopee Food segala macam. Tapi kalau kita melihat bahwa ini ada dua pemain utama nih yang kalau kita lihat ini menguasai hampir lebih dari 50% pasar Indonesia gitu. Sehingga tentunya penggabungan ini tentu juga akan menjadi evaluasi juga bagi teman-teman di Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha gitu ya, karena adanya penggabungan ini kan tentu akan dihitung. Ini akan seberapa besar dampak penggabungan ini bagi masyarakat, bagi konsumen. Karena betapapun ada dampak yang mungkin ditimbulkan gitu ya. Waktu itu kita pernah membahas misalnya masalah penggabungan dua operator telekomunikasi gitu ya. Waktu itu kita bahas antara XL Axiata dan Smart Telekom yang sekarang sudah bergabung gitu ya. Nah ini mungkin di sisi aplikasi yang tentunya juga memberikan dampak juga nanti persaingannya seperti apa gitu.
ketika misalnya terjadi penggabungan, tentu ini akan menjadi pemain yang sangat dominan, akan sangat menguasai pasar transportasi online, pengantaran makanan gitu ya. Dan pemain lainnya ya hanya menyisakan mungkin Maxim yang masih belum begitu besar, kemudian juga Shopee Food untuk pengantaran makanan gitu ya. Sehingga memang ini tentu perlu dicermati benar-benar akan seperti apa dampaknya, karena betapapun dampak yang mungkin muncul itu kan yang pertama itu adalah dominasi pasar. Ketika terjadi dominasi pasar, yang perlu dicermati adalah bahwa apakah akan membuat bisnis ini menjadi monopoli gitu. Walaupun ada pemain lain tapi ini kan sangat dominan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat memang monopoli juga ya boleh aja, tapi praktik monopolinya. Jadi penguasaan pasar karena tidak ada pesaing yang cukup dekat, sehingga dia bisa saja kemudian menawarkan harga seenaknya gitu, atau memberikan tarif yang ya udah nggak ada saingannya, atau harga berapapun pasti orang akan naik transportasi online tersebut gitu ya. Ini yang tentu kita khawatirkan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana dengan nasib para pengemudi nih, para mitra gitu ya. Karena betapapun ketika terjadi penggabungan kan tentu kan juga nanti terjadi restrukturisasi mungkin ya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan lain kan restrukturisasi, dan tentunya mungkin kalau yang selama ini mungkin ada mitra yang ini mitra GoTo, ini mitra Grab gitu kan. Yang kemudian yang mungkin hanya satu mitra gitu. Itu yang mungkin terjadi, sehingga memang harus dihitung juga nih dampaknya terhadap lapangan kerja nantinya gitu ya. Karena betapapun ya memang nih pekerjaan yang tidak full time gitu ya, tapi kan juga ya mau tidak mau kita anggap sebagai pekerjaan lah gitu ya, bahwa ini kan juga bisa memberikan penghasilan bagi masyarakat gitu ya, untuk bisa menambah pundi-pundi, menambah atau membuat dapur tetap ngebul paling nggak kan gitu ya istilahnya gitu. Memang informasi yang beredar ini belum mendapatkan konfirmasi ya apakah ini benar akan terjadi atau tidak, walaupun juga sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa beberapa bulan lalu juga sempat juga ngobrol juga dengan teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya, yang menyampaikan bahwa ini belum terkonfirmasi memang gitu ya. Karena kan memang isunya muncul tenggelam gitu, sehingga memang kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi sekali lagi kalau misalnya memang penggabungan, konsolidasi, akuisisi ini terjadi ya tentu perlu kita cermati bersama-sama gitu ya. Dan apalagi kemarin kan juga bukan beberapa sih, tapi juga banyak mitra pengemudi ya yang melakukan demo, kemudian juga mematikan aplikasi yang mereka punya gitu ya, untuk tidak memberikan layanan karena mereka berkeinginan bahwa posisi mereka ini lebih juga diperhatikan, lebih berkeadilan, karena selama ini kan potongan terhadap pengemudi itu kan antara ya mungkin ada 20%, 30%, tapi ada juga mengatakan lebih 50% gitu ya. Sehingga menjadi mereka berharap bisa menjadi 10%. Ya kita melihat bahwa dalam ini kan memang perkembangan bisnis transportasi online, pengantaran makanan ini kan ya bukan hal yang baru sih memang, tapi ini kan sudah lama. Tapi memang bentuk model bisnis ini kan memang menjadi bagian hal yang cukup baru gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan misal kita sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan taksi, taksinya nanti punya perusahaan gitu ya, yang mungkin juga pengemudi bisa mencicil untuk kemudian bisa mendapatkan taksi tersebut. Tapi betapapun juga ada upaya dari perusahaan untuk menyediakan taksi kan gitu ya. Nah ini kan memang agak berbeda. Ini kan banyak orang menyebutnya ini disrupsi teknologi segala macam gitu ya. Jadi yang sekarang ini terjadi kan misalnya mereka punya begitu banyak mitra motor gitu ya. Itu kan motornya bukan milik aplikator gitu. Banyak mitra mobilnya juga bukan milik aplikator. Mitra restorannya atau yang jualan makanannya bukan milik mereka. Tapi memang ini adalah menjadi bagian dari bagaimana mereka menyatukan aplikasi dengan layanan, atau mungkin kalau misalnya transportasi online dengan orang per orang gitu ya, atau mungkin dengan tempat masak, dengan restoran atau apa gitu ya. Mungkin ini memang sesuatu hal yang dulu-dulu itu belum terbayangkan gitu. Nah sehingga memang cara pandangnya itu memang sekarang ini kalau menurut saya itu ini harus merupakan momentum yang pas gitu ya, untuk kemudian kita mengkaji kembali lah bagaimana bentuk kemitraan ya antara aplikator dengan pengemudi, dengan penyedia makanan gitu ya. Karena betapapun harusnya
cara pandang aplikator itu kan melihat bahwa mitra ini adalah aset bagi mereka gitu. Jadi mereka nggak perlu modal motor, mereka datang sendiri membawa motor. Perusahaan tidak perlu membeli mobil, mitra datang sendiri dengan mobil gitu ya. Sehingga memang perlu didudukan kembali gitu ya. Apa yang menjadi kepentingan aplikator, kepentingan mitra, dan ini merupakan peran dari pemerintah saya pikir ya. Pemerintah harus bisa kemudian mendudukkan gitu ya semua pihak yang terkait dengan layanan transportasi online, terkait dengan layanan pengantaran makanan gitu ya, untuk mencari jalan tengah nih yang pas itu seperti apa gitu ya. Karena memang ada ketentuan bisa 20% segala macam, tapi apakah itu jalan atau tidak ini kan harus kita dengar langsung dari mitra-mitranya gitu ya. Jadi termasuk juga aplikasinya, mitra pengemudi, mitra penyedia makanan, masyarakat konsumen gitu ya, agar ya kita melihat bahwa bisnis ini kan juga bisnis yang memberikan dampak ya, dampak tadi membuka lapangan kerja, kemudian juga masyarakat yang tadinya harus membuka restoran besar untuk bisa jualan, sekarang ya dari dapurnya itu bisa berjualan gitu. Nah ini kan dampak ini kan juga harus kemudian ada sisi-sisi yang mungkin juga sisi yang lebih adil lah gitu ya. Sementara misalnya aplikator kan kalau kita lihat di aplikasinya kan ketika kita membeli ya ada biaya transportnya, biaya sistemnya, kemudian macam-macam ada biaya-biaya yang dibebankan pada konsumen. Nah, apakah kemudian biaya yang dibebankan pada konsumen kemudian juga menjadi faktor pemotong terhadap mitra gitu ya. Nah, ini mungkin momentum yang pas ya, agar kemudian semua pihak ini didudukan untuk kita mencari jalan tengah ya. Hal yang mungkin juga aplikatornya juga ya kalaupun misalnya untung juga tidak terlalu besar gitu ya, tapi memang tetap harus untung karena kan namanya juga mereka berusaha gitu ya. Dari mitra juga ya mereka juga jangan terlalu dirugikan gitu ya. Bagi hasilnya juga jangan terlalu rendah misalnya gitu. Nah masyarakat konsumen kan juga harus didengar juga karena kian hari kalau kita lihat juga ini tarif-tarifnya juga makin naik gitu ya. Ada tarif-tarif yang mungkin ya tadinya dulu nggak ada gitu untuk menggunakan biaya pemesanan, kemudian juga biaya pengantarannya kalau misalnya kita pesan makanan itu biaya pengantaran juga misalnya 1 jam itu normal 1 jam gitu. Kalau kita mau lebih cepat harus bayar lagi gitu ya. Nah ini yang juga harus sama-sama juga kita jaga bisnis ini karena sekali lagi juga ya konsumen juga terbantu dengan adanya misalnya transportasi online, pengantaran makanan gitu ya. Itu terkait dengan perkembangan merger Grab dan GoTo ya. Nah ini juga yang cukup menarik adalah ini juga baru beberapa hari lalu ya. Jadi ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan adanya 5 tersangka ya dalam kasus Pusat Data Nasional Sementara. Jadi kalau kita flashback lagi tadi kita melihat bahwa ini PDNS pernah bermasalah karena pernah terkena ransomware oleh dari brand shipper. Nah, yang menariknya adalah ketika banyak perusahaan gitu, banyak mungkin juga pemerintah di lain negara, ketika mereka kena ransomware mereka bayar gitu. Dan sebenarnya brand shipper ini juga minta tebusan gitu ya, yang cukup besar, tapi entah gimana di tengah jalan itu brand shipper tiba-tiba seperti apa ya? Oh ini saya kasih kuncinya gitu ya. Jadi silakan Anda membuka gitu. Ya, masyarakat juga heran juga ada apa gitu. Sangat dermawan sekali brand shipper gitu kan. Ya walaupun memang juga wah ini mungkin diselesaikan di belakang layar gitu ya. Tapi mungkin masalah yang kemudian muncul itu adalah ini kok bisa kena ransomware gitu ya. Ini sistemnya seperti apa sih? Jangan-jangan memang sistemnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Nah inilah yang kemudian digali oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang mereka menemukan bahwa ada sesuatu di balik penetapan vendor penyedia Pusat Data Nasional Sementara ini. Nah, memang tapi sebelum kita ngomong PDNS sebenarnya kan gini ya. Jadi kan pemerintah itu punya rencana membangun Pusat Data Nasional PDN. Tapi memang PDN ini kan butuh waktu gitu ya. Waktu kan 4 ya. Kan dibangun itu 4, Jakarta dalam hal ini Cikarang, kemudian di Batam, kemudian juga di IKN, dan terakhir itu kan di Labuan Bajo gitu ya. Yang sudah pasti dibangun kan di Cikarang.
Tapi memang yang di Cikarang ini kan juga maju mundur ya. Kayaknya delay gitu ya, sampai sekarang juga belum diresmikan gitu ya. Nah, sementara belum diresmikan, pemerintah kan juga memang memiliki keinginan untuk menyatukan semua data layanan pemerintahan dalam satu tempat gitu ya, dalam satu sistem, sehingga memang terjadi efisiensi kan gitu ya. Nah, kemudian hadirlah Pusat Data Nasional sementara. Nah, kalau kita melihat ketika PDNS yang terkena ransomware ini kan yang di Surabaya gitu. Tapi PDNS itu sebenarnya ada beberapa tempat ya, termasuk juga kalau yang PDNS 2 itu di Surabaya, yang satu itu di Serpong, kemudian ada lagi yang Kulset di Batam ini ya. Nah, dari temuan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung ini kemudian diduga ya, nanti kita lihat perkembangannya nanti di pengadilan mungkin nanti gitu ya, setelah kasus ini selesai. Ya, tentu ada proyek yang nilainya itu 958 miliar, di mana kemudian diduga ini sekitar 500 miliarnya ini menguap gitu. Nah, menguapnya ini gimana? Ternyata memang ada dugaan bahwa ada rekayasa dalam hal tender dalam pengadaan Pusat Data Nasional sementara ini, di mana proyek kemudian diberikan pada pihak swasta yang tidak memenuhi syarat teknis. Kemudian ini temuan lagi adalah disubkontrakkan lagi dengan layanan yang tidak sesuai dengan standar. Dan kemarin itu udah disampaikan ya, beberapa pihak yang kemudian menjadi tersangka ya dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah mantan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika di Kementerian Kominfo gitu ya. Kemudian juga ada pejabat Kominfo lainnya gitu ya. Kemudian tentu juga ada pejabat pembuat komitmen. Dan ada juga dari swastanya tadi dua, yaitu AA dan PPA. Jadi tadi sekali lagi Dirjen Aptika, mantan Dirjen Aptika, SA, kemudian juga ada BDA gitu ya dari Kominfo juga, kemudian juga PPK-nya NZ, dan dari swastanya itu AA dan PPA. Kemarin itu sudah juga kita saksikan ya, mereka kemudian ditahan untuk 20 hari ke depan. Nah, terus gimana ini kita melihat kasus ini? Kalau kita melihat kasus ini bahwa betapapun tetap bagaimana pemerintah menyediakan pusat data itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Karena betapapun kita melihat tiap-tiap kementerian lembaga memiliki sistem sendiri, pemerintah pusat memiliki sistem, pemerintah daerah juga ada sistem sendiri yang tentunya menjadi tidak efisien. Sehingga memang kehadiran pusat data nasional ini memang dibutuhkan. Dan kalau kita lihat di banyak negara, pusat data nasional itu biasanya itu tidak tunggal, tapi memang harus juga ada data recovery center-nya. Jadi ada pusat data nasional, ada data recovery center, ya setidaknya ada 2 lokasi gitu ya. Nah, kalau kita PDN itu kan nanti hanya 1 lokasi baru di Cikarang, sementara yang Batam itu perkembangan terakhir ini nampaknya ini nggak lanjut gitu ya. Karena dengan Koreanya ini nampaknya nggak lanjut, sehingga memang ya nggak tahu nanti seperti apa pemerintah apakah melakukan seleksi ulang atau mungkin mencari kerjasama ulang dengan negara-negara lain gitu ya. Tapi memang kebutuhan pusat data nasional itu memang sangat kita butuhkan. Baik itu yang sifatnya yang main maupun yang backup, bahkan juga ada cool site gitu ya. Tapi kalau 4 ya perlu kita hitung lagi apakah kita butuh 4 pusat data nasional gitu ya. Apalagi kalau misalnya kemudian penempatan pusat data nasional itu dipilih misalnya karena menterinya berasal dari sana gitu ya. Ini kan juga harus ada penjelasan teknis dan yang lebih rasional kenapa kita misalnya membutuhkan penempatan pusat data di daerah tersebut. Tapi kalau kita melihat bahwa tentu kasus yang terkait dengan PDNS ini sekali lagi ya memang kita mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum gitu ya. Dan juga tetap harus ajas praduga tak bersalah. Kita nantikan nanti perkembangannya seperti apa. Nanti hingga ke pengadilan. Ya tentu memang kita melihat bahwa betapapun ya PDNS ini sebenarnya kan memang menjadi hal yang kita tanyakan juga, apakah memang kita perlu PDNS gitu, apa memang kita bisa langsung ke PDN gitu.
Kenapa kalau PDN belum siap, kenapa harus pakai PDNS gitu kan? Itu juga pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan dasar gitu ya. Karena kalau kita misalnya sistemnya belum siap, ya harusnya kita nunggu gitu. Jangan kemudian mungkin ada transit ke PDNS. Oke lah kemudian ditetapkan memerlukan PDNS gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan kita bisa melihat juga bisa membandingkan mana perbandingan antar pusat data gitu ya. Harga vendor A, vendor B, vendor C kan bisa kelihatan dengan kapasitas berapa gitu. Kalau misalnya harganya terlalu mahal kan biasanya kan kita juga memilih vendor-vendor yang harganya bersaing. Apalagi kalau misalnya lelang dilakukan secara terbuka, secara transparan, fair gitu ya. Tentu kan ini kan akan juga memberikan nanti pemenang lelang yang memang ya sesuai dengan harapan dari segi kualitas dan juga harganya harga yang bersaing. Jadi memang kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan dari pusat data nasional ini, pusat data nasional sementara ini ya, kasusnya seperti apa. Tapi memang ini juga merupakan pembelajaran bagi kita semua juga, karena betapapun juga sebagai proyek yang strategis gitu ya. Ini kan harapan masyarakat kan terlalu besar bahwa semua layanan pemerintah, data-data pemerintah kemudian disatukan. Ini juga yang saya juga pernah diskusi ya ketika di beberapa stasiun TV pada saat itu ketika PDNS ini juga mau digunakan gitu ya. Masalah utamanya adalah kita memang senang kalau misalnya semua data itu disatukan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah disatukan gitu ya. Karena ada efisiensi dan juga dalam hal monitoring juga lebih mudah. Tapi juga memang yang harus kita perhatikan itu adalah masalah keamanan gitu. Keamanan data, keamanan siber gitu ya. Karena ini kan seperti ketika kita menyatukan semua dalam satu rumah, ya tentunya ketika orang bisa buka kunci pintu rumah kita semua bisa diambil gitu. Nah, kalau dulu mungkin masing-masing gitu ya, sehingga juga ada kesulitan gitu ya, sehingga keamanan data, keamanan sibernya memang perlu dikedepankan. Dan dengan kejadian yang terjadi misalnya ada brand receiver segala macam, ya juga memang ini perlu dilihat kembali gitu ya, bagaimana tata kelola, bukan tata kelola tapi bagaimana kita menyiapkan arsitekturnya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya data kemudian nggak di backup gitu ya, memang nggak benar juga, data itu harus di backup. Kalau nggak di backup ya otomatis ketika misalnya terjadi problem ya kita kehilangan data gitu. Data yang di backup sistemnya juga dilakukan backup gitu, sehingga ketika misalnya terjadi masalah data kita dikunci oleh pelaku ransomware segala macam, ini tetap dapat kita gunakan. Dan tentunya ya kita berharap ya bahwa nanti kejaksaan, pengadilan juga bisa mendalami gitu ya. Ini aliran dana ini kemana gitu loh. Karena mungkin saja bisa saja ada aktor-aktor lain yang terlibat gitu ya. Karena biasanya kan proyek yang cukup besar ya, dan itu juga melibatkan banyak orang. Dan kita harapkan ya kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita lah gitu ya. Bagaimana pengawasan proyek digital yang selama ini kurang menjadi perhatian, ini juga tentunya ke depan harus menjadi perhatian agar negara tidak dirugikan gitu ya. Bahkan negara itu bisa lebih efisien gitu dalam membangun sistem-sistem digital yang ada di Indonesia. Ya mungkin itu aja dulu pembicaraan kita pada edisi kali ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan memberikan pencerahan, dan juga kalau misalnya teman-teman semua warga digital memiliki pendapat yang berbeda, jadi kan dalam negara demokrasi itu kan kita nggak boleh sebagai monopoli kebenaran gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak pas, jangan lupa sampaikan komentar, kasih masukan gitu ya, agar kita memang bisa saling belajar ya, terutama perkembangan digital di Indonesia yang memang perlu melibatkan begitu banyak orang, karena kita semua adalah pelaku dari perkembangan digital yang saat ini juga sudah mengglobal. Ya sekali lagi terima kasih warga digital dimanapun berada. Saya Heru Sutadio pamit mundur. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang tidak kalah penting dan menarik. Sampai jumpa.